Ciamis, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menghadiri musyawarah cabang Muskap 9 PPP Kabupaten Ciamis tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula DPC PPP, Jalan Kertasari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Sabtu, tanggal 25 April tahun 2026. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mares PPP. Muskap ini turut dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya perwakilan Dewan Pimpinan Pusat DPP PPP, Bupati Ciamis yang diwakili Asisten Daerah Asdat 1, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis, serta jajaran pimpinan anak cabang PAC dari 27 kecamatan. Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Andes Haji Didin Nuryadin, MPD menjelaskan bahwa Muskap merupakan agenda 5 tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART partai. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk melahirkan ketua DPC yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dengan kinerja lebih baik, serta membesarkan partai dengan mengedepankan integritas dan loyalitas, ujarnya. Ia menambahkan, ke depan DPC PPP Kabupaten Ciamis menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD, dari yang saat ini 4 kursi menjadi maksimal 6 kursi. Selain itu, kepengurusan baru juga diharapkan mampu mengusung calon bupati pada pilkada mendatang. Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari fraksi PPP, Ujang Haeruman, mengapresiasi pelaksanaan Muskap tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dan arah perjuangan partai. Mudah-mudahan ini menjadi tolok ukur agar PPP ke depan lebih baik, lebih jaya, dan terarah, serta mampu melahirkan kader yang matang secara politik dan mandiri secara ekonomi, jelasnya. Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Kiai Haji Uruzanul Ulum, menegaskan bahwa pelaksanaan Muskap merupakan amanat ADART yang harus dijalankan oleh setiap struktur partai di daerah. Ia berharap, siapapun yang terpilih sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis memiliki keberanian untuk maju dalam kontestasi politik, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. PPP tidak hanya mencetak pemimpin di internal partai, tetapi juga harus mampu melahirkan pemimpin di tingkat daerah, tegasnya. Menurutnya, sebagai partai berlambang Ka'bah yang identik dengan nilai-nilai keislaman, kader PPP harus tetap menjaga identitas religius dalam setiap gerak politiknya. Ia juga menyoroti tantangan politik ke depan yang semakin kompleks, di mana masyarakat cenderung bersikap pragmatis dalam menentukan pilihan politik. Ini menjadi tantangan bagi kader PPP untuk terus memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar tidak hanya memilih berdasarkan kepentingan sesaat, pungkasnya. Garuda Nusantara Agus Kusmawan mengabarkan. Agenda 5 tahunan karena memang sudah diatur oleh ADART Partai Persatuan Pembangunan, juga oleh PO daripada Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ciamis. Harapannya seperti yang sudah saya tadi kemukakan di laporan panitia, insya Allah kita menginginkan produk daripada Muskap ini adalah satu kepemimpinan pengurus DPC untuk bisa melanjutkan kepemimpinan estafeta daripada periode sebelumnya yang lebih baik, kondusif, teratur, dan insya Allah P3 Ciamis ke depan semakin jaya. Yang sekarang kita baru memiliki 4 kursi, ya ke depan insya Allah bisa minimal 1 dapil 1. Jadi 6. 1 dapil 1 berarti jadi 6 ya? 6 kursi. Tadi kan ada sedikit ya Pak untuk calon siap bupati ya? Oh iya. Sudah disiapkan Pak? Oh insya Allah, karena man arafa bu'da safar isti'adan gitu kan, orang Arab bilangnya gitu. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan maka harus siap sedia. Meskipun Kabupaten Ciamis itu kepemimpinan tetap kita kawal sampai akhir, makanya kita juga harus mempersiapkan
kekosongan ke depan, dan insya Allah partai P3 Ciamis ini siap untuk mengusung calon Bupati Ciamis. Kita mendukung dan apresiasi tinggi-tingginya untuk panitia pelaksana besar ini. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ke depan untuk P3 lebih bagus, lebih jaya, dan terarah, sehingga bisa melahirkan kader-kader P3 yang substantif dan juga baik secara politik dan juga mandiri secara ekonomi. Bahwa Mustab 9 Kabupaten Ciamis bisa dilaksanakan karena ini merupakan amanat dari ADART, bukan perintah Ketua DPW, bukan keinginan Ketua DPC, tapi merupakan amanat. Oleh karena itu, dengan terselenggaranya berarti amanah ADART sudah bisa dilaksanakan. Yang kedua, saya berharap kepada siapapun yang terpilih harus ada keberanian mencalonkan bupati. Karena itu adalah salah satu tugas dari kami selaku Ketua DPW, melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah, bukan hanya pemimpin di tingkat internal partai sebagai Ketua DPC, tapi harus menjadi pemimpin di daerah. Maka nanti saya akan tanya, Anda sanggup menjadi bupati? Minimal calon bupati ataupun apa? Minimal keinginan saja dulu. Nah, yang panikan. P3 lambang Ka'bah identik dengan keislaman, maka kader-kadernya pun harus bernuansa Islami. Tidak boleh mereka tidak mengibarkan bendera-bendera yang religius, apalagi Kabupaten Ciamis masyarakatnya sangat religius. Sebenarnya P3 sangat identik dengan masyarakat Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan dengan bimbingan pengurus tingkat kabupaten yang sekarang akan dilahirkan, akan lahir nuansa P3 di Kabupaten Ciamis menjadi partai besar. Karena yang namanya partai besar bukan karena lama ini berdiri, tapi banyak dan tidaknya anggota parlemen. Sekalipun berdirinya sudah puluhan tahun, tapi anggota parlemen cuma 1-2, tetap aja partai gurem. Tetapi sekalipun baru berdiri, tapi anggota parlemennya banyak, maka itu partai besar. Itu harapan kami, P3 menjadi partai besar di Ciamis dengan identik memiliki pengurus yang banyak, anggota dewan yang banyak. Yang kedua, tantangan untuk kader Ciamis ini sangat luar biasa. Yang pertama, masyarakat hari ini sudah pragmatis. Jarang masyarakat memilih partai dengan ideologis. Dengan kata lain, wani piro. Maka ini harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Memilih partai, memilih kader itu bukan untuk uang. Kalau uang dibeli, kalau suara dibeli, nanti di saat sudah jadi, saya tidak bertanggung jawab kepada Anda pemilih. Pas sudah dibeli dengan nama politik dagang sapi. Yang kedua, lahir partai-partai yang menjual nama keislaman. Kalau zaman Orde Baru kan cuma satu, P3. Sekarang kan lahir, ini pun akan menjadi tantangan. Apalagi ormas-ormas Islam yang dulu bergabung di P3 sekarang sudah mendirikan partai. Nah ini tantangan juga. Dan yang terakhir, tantangan di Ciamis adalah masyarakat memilih partai cenderung melihat figur. Kalau figurnya itu bagus, populer, dicintai, maka partainya pun diikuti. Tapi kalau figurnya tidak ada yang menjadikan idola, itu terkadang masyarakat tidak memilih. Makanya ideologis kadang-kadang sudah terabaikan. Padahal P3 adalah partai ideologis yang sangat luar biasa sejak dahulu sampai hari ini. Untuk calonnya sendiri Pak, dari siapa? Saya sebagai pengurus wilayah tidak bisa berpihak kemana-kemana gitu ya. Cuma kalau ada keluarga saya yang mencalonkan itu hak ya. Sebagai kader, justru kader yang baik adalah kader yang punya keinginan untuk menduduki jabatan. Hanya mendoakan saja sebagai kakaknya saya menyampaikan.